Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi istanqadhana bihi min adatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba'il bararatil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-ayah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ketua Basnas Kabupaten Sarolangun, yaitu Bapak Haji Mukhtar SPD beserta para anggota yang hadir, Bapak Ibu Camat Kecamatan Singkut, yaitu Ibu R.A. Fatimah beserta staf yang hadir, Ibu PJ Kades Desa Siliwangi yang saya hormati, Bapak Kua Kecamatan Singkut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Yazid Safi'i SAG, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Mu'alaf Bapak Ustadz Bashir, Ketua Mu'alaf Desa Siliwangi, juga para bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, juga yang saya banggakan dan yang saya cintai, akhul muslim, saudara-saudara kita para mu'alaf yang hadir dalam kesempatan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga kita ditetapkan oleh Allah sebagai min ahli la ilaha illallah. Salawat beriring salam semoga tetap terabadikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami mengucapkan selamat, ya, semoga istiqomah dalam iman Islam kepada yang baru masuk Islam, yang baru disadati, dan kepada kita semua yang sudah beriman kepada Allah, semoga semakin tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya berterima kasih kepada panitia, khususnya dari pihak Basnas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk, ya, mungkin menyampaikan berbagi sedikit ilmu. Dan saya tidak tahu kenapa saya menjadi pilihan. Yang jelas mungkin tebakan saya karena saya dulu juga mu'alaf. Berarti punya pengalaman yang mungkin harus ditularkan, ya, ditularkan kepada saudara-saudara kita yang baru ini. Saya rasa itu. Jadi mengingat waktu singkat padat, ya Bapak Ibu, pertama kita harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Ya. Karena kita telah ditakdirkan menjadi orang beriman. Alhamdulillah. Ibu-ibu senang enggak kira-kira, Bu? Kita orang Islam, orang beriman harus senang. Kenapa kok harus senang? Karena kita telah dikasih kunci. Kunci apa? Kunci ruko, kunci gudang, kunci masuk
surga. Apa kuncinya, Bu? La ilaha illallah. Makanya saya juga bahagia, Bu. Saya sangat bahagia jadi orang Islam, Bu. Ini harus diyakini betul, harus kita bahagia menjadi orang Islam. Kenapa kok bahagia? Karena sudah dikasih kunci masuk surga. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ini pingin tak masuk surga kira-kira? Ada yang tidak mau masuk surga? Ya, jangan tiru. Siapa itu yang artis pingin masuk neraka? Siapa namanya? Ada usah disebut lah nanti. Ya, ada artis malah pingin masuk neraka karena temannya banyak di sana. Itu jangan ditiru itu. Nauzubillahi min. Semua orang pingin masuk surga. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu harus bahagia karena kunci surga sudah kita pegang. Maka peganglah kuat-kuat la ilaha illallah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Saya mungkin cerita singkat saja setelah mu'alaf ya. Saya bukannya, kalau cerita tentang kesusahan hidup ya, pasti setiap manusia pasti ada suka dan duka. Ya, orang nengoknya sekarang saya nampak senang nampaknya senang. Dulu saya susah juga, Bu. Ya. Ketika saya mu'alaf masuk Islam, harus berpisah dengan keluarga, harus cari duit sendiri, cari makan sendiri, sekolah sendiri. Ya. Untuk bertahan hidup, untuk mencari ilmu. Kemudian setelah berkeluarga, apakah langsung menjadi senang hidupnya, duitnya banyak, punya rumah? Sampai sekarang pun belum punya rumah. Rumah di pesantren pun rumah asrama. Ya, walaupun nampaknya bermobilnya masih ngutang. Alhamdulillah, Allah sampai saat ini ngasih rezeki kepada saya pas-pasan, Bu. Alhamdulillah. Iya betul ini, Pak. Pas-pasan. Ketika mau beli beras, alhamdulillah duitnya pas. Ketika mau sekolah, duitnya pas. Ketika anak mau sekolah, duitnya pas. Mau beli motor, duitnya pas. Bayar kredit mobil, duitnya alhamdulillah. Sampai sekarang masih pas-pasan. Tapi saya syukuri, ya, saya syukuri, saya nikmati. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu, dan saya tidak pernah sedih, tidak merasa gimana setelah masuk Islam kok susah atau gimana, tidak ada. Karena hanya satu kebanggaan saya, bahwa nikmat terbesar dalam hidup saya adalah dapat hidayah iman Islam. Kenapa? Karena saya dapat kunci surga. Jelas, Bu? Makanya, Bu, ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Bapak sekarang dalam proses keimanannya terombang-ambing karena faktor ekonomi, faktor keluarga dan lain sebagainya, sesulit-sulit apapun, sesusah-susah apapun, misal banyak utang, Pama ya, banyak utang, pekerjaan ndak punya, ya dikejar-kejar rentenir umpama, dicerai sama suami, anaknya pada benci, ya akhirnya pokoknya serba bingung. Maka kata Imam Ghazali, pergilah kamu ke kuburan. Ngapa ke kuburan? Bukan mau mati. Pergilah ke kuburan, kemudian pandanglah patok-patok kuburan itu. Kata Imam Ghazali, maka pikirkanlah bahwa yang ada di dalam kubur itu mereka sangat-sangat berharap hidup kembali ke atas muka bumi ini walaupun 1 jam, karena ingin memperbaiki la ilaha illallah. Sementara kita ini masih hidup,
alhamdulillah orang itu sudah pada mati, dia pengen hidup lagi, pengen memperbaiki la ilaha illallah, saya masih hidup, alhamdulillah, berarti saya punya kesempatan yang diingini oleh mereka. Betul Bapak Ibu. Ya, manusia yang sudah mati dikubur dari mulai zaman Nabi Adam, zaman Fir'aun, zaman sampai sekarang ini, mereka yang belum benar la ilaha illallahnya, mereka pingin bangkit lagi hidup walaupun 1 jam karena ingin memperbaiki la ilaha Masya Allah. Maka kalau kita berpikir ke sini Bu, hilang segala kesedihan, kesusahan, masalah ekonomi, masalah tidak rukun dengan keluarga, dengan atau dimusuhi ayah ibu dan lain sebagainya. Kan ada itu Bapak Ibu, gara-gara masuk Islam diusir sama orang tua, keluarga dikucilkan. Tidak apa-apa, untuk sementara tidak masalah. Ya, kamu punya keluarga banyak nih, ya, keluarga saudara kita banyak, jangan takut. Ya, kalau kamu kesusahan masalah hidup dunia ini, saudara-saudara kita banyak semua, jangan takut. Ya, maka ini merupakan program yang luar biasa dari Basnas, dari pemerintah untuk ikut memikirkan nasib para mu'alaf yang ada di tempat kita ini. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih karena mereka telah memberikan kebijakan yang luar biasa untuk membina para mu'alaf. Alhamdulillah. Dah, jelas Bu ya. Kemudian mungkin ini singkat-singkat saja ya, mengingat waktu. Saya hanya ingin menguatkan ketauhidan Bapak Ibu yang masih mu'alaf, ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau saya pengalaman itu karena saya belajar. Setelah masuk Islam saya mesantren Bapak Ibu. Bu, setelah masuk Islam saya mesantren. Mesantren saya kurang lebih 8 tahun, ya. Nah ibu masuk Islam tidak mesantren, ya, masuk Islam, ya, belajarnya kurang, ke masjid malas-malas, datang ke guru juga malas-malas. Maka saya sarankan setelah masuk Islam ini, siapa tadi yang baru, Yosua dengan yang lainnya, belajarlah tentang Islam yang sebenarnya, dan jadilah seorang manusia, seorang hamba yang meyakini Tuhannya itu, bahwa Tuhan kita Allah itu betul-betul kita menemukan dalil bahwa Allah itu betul Tuhan kita. Kalau saya begitu Pak, apa benar Allah Tuhan kita? Saya belajar, saya berpikir. Maka saya sampaikan pengalaman saya ketika belajar, ya, berkomunikasi, berinteraksi dengan alam, dengan manusia. Pertama, kenapa kok Tuhan kita Allah? Nah, ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Sebab banyak para mu'alaf yang goyah imannya. Ya, pertama mu'alaf senang karena tertarik dengan Islam, tapi dia tidak yakin dengan Tuhan, dengan Allah. Saya sampaikan, kenapa Allah? Allah itu di dalam Islam disebutkan bahwa Allahu khaliqus samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah adalah suatu zat super power yang luar biasa, yang menciptakan adanya langit bumi seisinya termasuk kita. Ini kita belajar logika Bu ya. Loh, memangnya Tuhan itu ada? Buktinya Tuhan apa? Maka para ahli tauhid termasuk Imam Sanusi, Imam Hasim al-Ash'ari, dalam kitab-kitab tauhidnya beliau membuat sebuah ungkapan tauhid yang luar biasa, bahwa bukti adanya Tuhan Allah. Beliau mengungkapkan begini. Ini Arabnya ya, nanti saya terjemah Bu ya. Kalau tidak paham Arabnya nanti saya terjemah. Hadhil maujudat yastahilu ayyakhluqahul adam. Sesungguhnya yang wujud ini mustahil dia terbentuk atau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada.
Fa innal adama la yu'assiru aslan wa la yakhluqu aslan. Karena sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin membentuk atau menciptakan sesuatu yang ada. Ini senam otak dikit, Pak. Ini kalau belajar ilmu tauhid, ya, supaya yang Islam sudah lama atau Islam dari lahir juga harus punya ungkapan seperti ini, Pak. Punya keyakinan seperti ini. Saya ulangi, Bu, ya. Langsung terjemahnya. Sesuatu yang ada ini mustahil diciptakan oleh suatu ketiadaan. Dah, paham? Saya kiaskan. Ini ya. Ini apa namanya, Bu? Aqua, merek Wigo. Ini ada karena dibuat, betul? Yang buat siapa? Lantarannya, hakikatnya Allah. Lantaran manusia wujud Aqua Wigo. Mungkinkah Aqua Wigo ini bisa wujud tiba-tiba di depan kita? Tuing, wujud Aqua, bisa enggak? Berarti sesuatu ketiadaan tidak mungkin menciptakan sesuatu. Nah, berarti alam jagat raya ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Pasti ada yang mewujudkan. Siapa itu? Yang oleh para ahli tauhid disebut wajibil wujud. Yang wujud hakikat, yang hakikat wujudnya yaitu huwallah, yaitu Allah Subhanahu. Ini secara logika, Bu. Makanya saya tertarik Islam, Bapak Ibu, karena Islam itu ilmiah, Pak. Ilmiah, bukan hanya sekedar kepercayaan, hanya sekedar, tapi betul-betul ilmiah. Artinya rasionalitas kita masuk, bisa menerima Islam. Jadi ini membantah kepercayaan orang ateis, orang komunis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Tidak mungkin alam jagat raya yang sebesar ini wujud dengan sendiri. Nah, adanya wujud alam jagat raya ini pasti ada yang menciptakan. Siapa? Pasti yang menciptakan itu adalah zat super power yang maha hebat, yang maha dahsyat, yang tentu lebih segalanya, maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, permasalahannya sekarang kan ada, ya, maaf, keyakinan lama ibu yang Kristen. Tuhan Yesus diyakini sebagai Tuhan karena saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta. Pak pendeta, kenapa Yesus dianggap Tuhan? Karena Yesus itu adalah lahir dari firman Tuhan, maka dia adalah bagian dari Tuhan. Akhirnya secara logika saya bantah, begini Pak, semua yang ada di alam jagat raya ini semua lahir atas firman Tuhan, Pak. Termasuk kita, bumi, matahari, itu semua lahir atas firman Tuhan. Allah cukup berfirman, kun fayakun, jadilah matahari. Tidak serepot manusia bikin apa, mau bikin api, nyari kayu bakar supaya hidup dibakar dan lain sebagainya. Tapi Allah cukup kun fayakun, wujudlah matahari. Kun fayakun, wujudlah alam jagat raya. Kun fayakun, wujudlah Nabi Adam, asal mula seluruh manusia. Secara logika, kalau dikatakan bahwa Nabi Isa itu karena disebut sebagai firman Tuhan berarti bagian dari Tuhan, kemudian dianggap sebagai Tuhan, berarti kalau matahari itu lahir atas firman Tuhan, kun fayakun, wujudlah matahari, berarti matahari juga Tuhan. Logikanya begitu kan?
Logikanya begitu. Akhirnya Pak Pendeta tidak bisa jawab, bingung dia. Nah dari sini kita mendapat sebuah kesimpulan bahwa Nabi Isa itu adalah juga makhluk karena dia diciptakan. Tapi di dalam kitab Injil, di Bible dikatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan, bukan diciptakan katanya. Nah, menjadi itu dalam kalau persepsi bahasa, menjadi itu berarti adalah sebuah kata, bisa disebut sebagai kata kerja, ya, yang berarti ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Berarti dia ini bukan yang menjadikan, kan? Betul? Maaf ini Bu ya, ini logika supaya kita betul-betul meyakini. Berarti Yesus, maaf, dia tidak menjadikan dirinya, kan? Berarti dia dijadikan, dia objek. Nah, siapa yang menjadikan Nabi Isa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya, Bapak Ibu, ya saya belajar juga tentang itu. Kenapa saya milih Islam? Ketika saya belajar tentang Kristen seperti itu, oh tidak masuk akal, tidak mungkin Yesus Tuhan, sedangkan dia diciptakan, sedangkan dia lahir, ada tanggal lahirnya. Kemudian dia juga masa Tuhan mati? Masa Tuhan lahir? Kemudian dia lahir di mana? Apa di awang-awang? Lahirnya di muka Berarti siapa yang menciptakan bumi ini? Masa Yesus menciptakan bumi? Berarti Yesus bukan Tuhan. Maaf. Ini yang Kristiani, maaf ya. Kita ingin membuatkan sebuah logika supaya kita betul-betul yakin bahwa la ilaha illallah. Jelas Bu ya? Ini penting saya sampaikan. Kemudian juga saya dulu non muslim dari agama Hindu. Hindu itu juga percaya kepada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu artinya yang satu. Ya. Tapi saya tidak setujunya yang satu ada Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma tugasnya pencipta, Wisnu pelindung, Siwa sebagai pelebur atau perusak. Nah, sementara disebutkan bahwa Brahma, Wisnu, Siwa ini adalah jelmaan Tuhan, lahir dari firman Tuhan juga, wahyu dari Tuhan Sang Hyang Widi. Nah, di situ saya juga bingung. Berarti Brahma ini bukan Tuhan karena dia dilahirkan oleh Sang Hyang Widi. Siwa, Wisnu juga begitu, walaupun disebut dia penjelmaan dari Sang Hyang Widi. Sehingga saya, wah, inilah Islam, ya. Inilah Islam yang semua sifat kemahaan itu hanya ada di Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mematikan, Allah yang menghancurkan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang maha semuanya. Dan itu tidak bertentangan dengan hukum alam. Ada seorang ulama, dia itu ulama itu gawinya ngajar matematika, Bapak Ibu. Jadi murid-muridnya itu heran, ini ulama tapi kok senangnya ngajar matematika. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang beliau diajarkan. Bu, ini sebuah logika matematika yang akan mendekatkan kita akan Tuhan Allah. Kata beliau bahwa seluruh angka yang ada, berapapun jumlahnya, sebanyak apapun adanya, ya, mulai dari setelah 1, 2, 3, 4, 5, semiliar, setriliun, seberapa banyaknya, itu asalnya dari angka 1. Betul? Akhirnya dibuatlah sebuah tauhid bahwa dengan adanya ini, secara logika ini tidak terbantahkan bahwa seluruh angka itu memang asalnya dari 1. Angka 2 asalnya 1 tambah 1, 10 asalnya 9 tambah 1, 100 juga asalnya 99 tambah
satu dan seterusnya. Berarti semuanya asalnya dari satu. Artinya bahwa seluruh alam jagat raya itu asalnya semuanya dari satu, yaitu la ilaha kul huwallahu ahad. Betul? Jelas Bu? Bu? Jelas Pak ya? Kata seorang penyair, katakan Tuhan itu satu, deng deng, biar asik dikit. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Betul? Katakan Tuhan itu satu, deng deng. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yakin Bu? Mantap Pak. Pernah dengar lagu ini? Siapa yang nyanyi? Salah, yang nyanyi saya. Nah, biar tidak tegang gitu ya. Dari tadi serius nih. Dah jelas Bu ya. Itu kenapa Tuhan kita Allah. Jadi sekali lagi, kalau mereka Fir'aun mengaku Tuhan, Isa dikultuskan Tuhan, dewa-dewa dikatakan dikultuskan sebagai Tuhan. Coba kita pikirkan, apakah mereka ya seperti Fir'aun, seperti para berhala yang disembah-sembah dahulu, seperti Nabi Isa, apakah mereka berkontribusi membangun angkasa raya ini? Mereka nyumbang semen, nyumbang batu, nyumbang koral umpama misalnya. Ada enggak? Pikirkan coba secara logika. Sedangkan mereka lahirnya di bumi, kapan dia buatnya? Kok dikultuskan sebagai Tuhan? Kalau itu saya pikirkan dalam-dalam Bu, karena saya pingin betul-betul keyakinan saya kepada Allah, saya punya dalil bahwa Allah Tuhanku. Dan keimanan yang sempurna, kita beriman bahwa Allah itu Tuhan, kita harus punya dalil, punya bukti bahwa Allah itu Tuhan. Ya dalilnya itu tadi. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pakar tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, kalau engkau membuat sebuah ungkapan yang sedemikian ya, sedemikian cantiknya, bagaimana dengan orang-orang awam? Apakah keimanan mereka itu juga diakui? Oh, bisa juga. Akhirnya kita teliti. Akhirnya mereka pergi ke suatu kampung ya yang sudah ada Islamnya. Di situ ditanya orang Arab, wahai saudaraku, kamu percaya dengan Tuhan Allah? Iya, saya percaya, saya beriman kepada Tuhan Allah. Apa bukti Allah itu bahwa Allah itu Tuhan? Akhirnya mereka menjawab, al-ba'ratu tadullu ala ba'ir. Kata mereka orang Badui Arab itu, bahasa Jawanya, ada orang Jawa sini ya, teletong, tahu teletong? Menunjukkan adanya sapi. Tai kerbau, tai sapi menunjukkan adanya sapi. Kalau ada tai sapi berarti ada sapi. Adanya alam jagat raya ini berarti ada pencipta. Wah, itu sudah cukup. Sudah cukup sebagai mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta. Yakin Bapak Ibu? Dengan ungkapan apa logika saya ini sudah bisa masuk? Bisa masuk ya? Dan kalau kita punya logika ketauhidan, keyakinan yang seperti ini, maka kata Allah termasuk daripada syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yaitu orang-orang yang punya keyakinan yang seperti ini, mereka syahadat yang diucapkan tadi itu setara dengan syahadatnya Allah, syahadatnya para malaikat, dan syahadatnya orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, para ulama, dan mereka-mereka yang mengetahui Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist, maka syahadatnya itu lurus, benar, dan syahadat yang seperti inilah
yang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat lain, man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena mengetahui adilah bukti nyata wujudnya Allah, bahwa Allah itu pencipta alam jagat raya ini, mukhlishon dengan ikhlas, maka dijamin masuk surga. Para sahabat bertanya lagi, faman ikhlasuha ya Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas itu ya Rasulullah? Yaitu antah juzakum, kata Rasulullah, antah juzakum ala ma harramahullah. Hendaknya la ilaha illallah itu, ya, yang dimaksud ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu, hendaknya dengan la ilaha illallah mencegah dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak musyrik, tidak berbuat zina, tidak minum, tidak mencuri, tidak yang lain sebagainya. Itulah orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang ikhlas seperti itu dijamin masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain, ya, karena hadisnya banyak, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah walau kana zanian walau kana sarikon. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga, walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri, walaupun pernah korupsi dan lain sebagainya, dijamin masuk surga. Tapi pendapat para ulama, memang benar mereka akan tetap masuk surga, tapi tetap diproses dahulu sesuai dengan dosanya. Tapi kita harus yakin sudah betul-betul punya pegangan, punya kunci, bahwa kita sudah punya la ilaha illallah. Itulah garansi kita masuk surga. Masya Allah. Ya, ini saya singkat-singkat Bu ya. Kenapa harus Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus Nabi Muhammad? Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pengalaman saya ini saya dapatkan setelah saya belajar, ya. Maka kalau mau belajar tentang Islam itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kita akan semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begini Bu, kenapa harus Nabi Muhammad? Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah, Nabi terakhir, penyempurna risalah-risalah agama-agama sebelum Nabi Muhammad. Termasuk kitab Injil, Zabur, Taurat, ya, itu semuanya ada di dalam Al-Quran, disempurnakan oleh Al-Quran, maka diutuslah Nabi Muhammad. Tentu kita akan berpikir, benar tak Nabi Muhammad ini utusan terakhir? Fakta-fakta yang luar biasa Bapak Ibu kalau mau belajar, ya. Kalau mau belajar itu luar biasa. Saya juga berasal dari belajar. Saya pernah membaca, ya, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya disebut oleh orang Islam atau dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Muhammad itu juga disebut di dalam kitab-kitab lain. Di dalam kitab Taurat, seorang anak pendeta bernama Ka'bil Akhbar. Saya sebut Arabnya, ya. Saya langsung saja, ya, kalau sebut Arabnya kelamuan. Paham juga enggak sebut Arabnya, langsung, ya. Bahwa Ka'bil Akhbar ini anak seorang pendeta Taurat. Dia diajarin oleh bapaknya seluruh kitab Taurat, karena dia memang anaknya diharap menjadi penerus bapaknya. Hanya satu yang tidak diajarkan kepada dia. Kemudian dia melihat satu halaman itu yang tidak diajarkan disimpan oleh ayahnya, dimasuk dalam kotak, disimpan. Kemudian ketika ayahnya meninggal, dia penasaran sebenarnya apa isi kitab yang dirahasiakan itu. Akhirnya dibuka.
ternyata telah dibuka, ternyata isi kitab Taurat itu fihi nabiyyun akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah, bahwa akan lahir nabi akhir zaman, lahirnya di kota Mekah, dia akan hijrah ke Mekah, wa sultanuhu bisyam, kemudian kekuasaan Islamnya itu akan sampai ke negeri Sam, Palestina. Itu sebelum risalah Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Akhirnya Ka'bil Akhbar ini ingin membuktikan benar apa tidak. Setelah ayahnya wafat, dia teliti, ya lahir Nabi Muhammad. Oh mungkin ini nabinya, tapi saya ragu. Sandi yang kedua, bahwa dia akan hijrah ke Madinah. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian yang terakhir, sandi ketiga dalam kitab Taurat itu, dia akan kekuasaan Islam ini sampai ke negeri Sam, Palestina. Dia ingin membuktikan, bahkan sampai Nabi wafat, Nabi Muhammad wafat, Islam belum sampai ke Palestina. Setelah masa Umar bin Khattab, baru Islam sampai ke Palestina. Dan akhirnya Ka'bil Akhbar yang anak pendeta itu masuk Islam, karena betul-betul apa yang disebut kitab Taurat nyata kebenarannya. Kemudian di dalam kitab Injil juga disebutkan bahwa ada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Kemudian di dalam kitab suci Weda, ya, kitab suci agama Hindu. Saya dulu orang Hindu, masuk Islam. Saya pernah membaca di dalam kitab Yajurweda, ya, bab Kalki Purana, bab ayat 13 sampai 16, bahwa disebutkan di situ akan lahir seorang avatar. Avatar itu adalah juru selamat, keturunan 10 dari Tuhan, dari Wisnu, yang dia lahir di kota Sembala. Sembala itu artinya kota yang damai. Kemudian dia mempunyai ayah bernama Wisnu Yas. Wisnu artinya Tuhan, Yas itu hamba, berarti artinya hamba Tuhan. Punya ibu namanya Sumanti, artinya perempuan yang damai. Itu sama dengan Siti Aminah. Aminah juga artinya perempuan yang damai. Kemudian punya sahabat 4. Kemudian dia bermigrasi ke utara, ke selatan, kembali lagi ke utara. Nabi Muhammad juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dia punya kendaraan naik onta. Itu disebutkan di dalam Kalki Purana, kitab suci Yajurweda agama Hindu. Nah, avatar itu sampai sekarang belum dapat dibuktikan oleh mereka. Akhirnya mereka yang mendapat hidayah, ternyata ciri-ciri avatar itu sangat sama-sama persis dengan apa yang dicirikan oleh Nabi Muhammad. Dia punya ayah namanya Wisnu Yas. Wisnu artinya Tuhan, Yas hamba, hamba Tuhan. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah, hamba Tuhan. Kemudian punya ibu namanya Sumanti. Sumanti artinya perempuan yang damai. Aminah juga sama, artinya perempuan yang damai. Lahir di kota Sembala. Sembala itu artinya desa yang aman, tenang, yaitu Mekah. Mekah artinya desa yang tenang. Akhirnya mereka yang dapat hidayah tentang ini, oh inilah Muhammad. Ya, avatar yang dimaksud dalam kitab suci Yajurweda ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di India itu Bapak, Ibu, ya, jutaan orang masuk Islam. Ya, di India atas dakwah seorang ulama internasional yaitu Dr. Zakir Naik, ya, yang terkenal, ada di YouTube itu, Pak. Itu luar biasa. Itu kalau mau nambah wacana tentang keislaman, itu lihatlah YouTube tentang Dr. Zakir Naik. Itu luar biasa tentang kebenaran Islam. Banyak orang Hindu yang masuk Islam di India itu, di Bali, di mana-mana daerah itu banyak yang masuk Islam karena mendapatkan kebenaran ini, kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, ya kita singkat-singkat Bu ya. Yang terakhir, kenapa kita harus sujud? Sujud ini hanya dilakukan oleh orang Islam ketika sholat.
Pertama, sujud itu adalah sarana paling baik, sarana paling terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu sujud. Makanya hukum sujud kepada selain Allah itu adalah syirik. Sehingga kalau begitu, ya sudah, yang penting kan Tuhan. Ya, yang penting saya nyembah Tuhan, nak Tuhan Yesus, nak Tuhan Sang Hyang Widi, nak Tuhan Tripitaka, nak Tuhan Buddha, yang penting saya nyembah Tuhan. Nah, disinilah kesalahan kita, karena Allah tidak mau disyirikan, Allah tidak mau disekutukan. Wabil walidaini ihsana wala tusriku bihi ahada wabil walidaini ihsana. Janganlah engkau mensekutukan Tuhan, mensekutukan Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tua. Allah tidak mau disekutukan. Bahkan maaf, saya pernah membaca sebuah buku dari karangan seorang muslim yang paham Muslim ini masih amburadul menurut saya. Dikatakan bahwa menurut dia, pengarang buku itu, seluruh agama sama. Ini maaf, ini penting Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu setelah masuk Islam menganggap sama, agama Kristen sama, agama Islam sama, agama Hindu sama. Jangan, ya. Bahkan dia ini, pengarang buku ini, menukil ayat surat Al-Baqarah. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, innallazina amanu wallazina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sebelumnya yang percaya adanya Tuhan, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, wa amilas sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka juga mendapatkan balasan dari Tuhannya. Akhirnya dibuat kesimpulan bahwa seluruh agama itu sama-sama dapat balasan dari Tuhan. Ini saya jelaskan. Saya belajar, Bu, pesantren. Akhirnya saya tanya dengan guru, saya belajar tafsir Jalalain. Pak Kiai, sebenarnya masalah agama ini gimana? Kok orang mengatakan bahwa seluruh agama katanya sama? Ini penting. Saya sampaikan juga saudara Islam ini, ya, saudara seiman saya yang baru Islam. Ini harus kita sampaikan, ya. Jangan punya anggapan bahwa semua agama itu sama. Itu salah besar. Maksud dari ayat itu adalah innalladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman, yaitu kita. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Yahudi yang dimaksud dalam ayat ini bukan Yahudi yang sekarang. Yang dalam Yahudi ini, yang tafsirnya menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa maksud dari Yahudi ini adalah auladi Yakub, yaitu anak keturunan Nabi Yakub. Karena orang-orang Yahudi asalnya dari Nabi Yakub, ya. Yahudi itu siapa? Yahudi itu asalnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihis salam. Itulah asli daripada keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim. Tentunya mereka adalah orang-orang tauhid yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nasoro, berarti orang Nasrani juga sama? Tidak. Siapa yang dimaksud Nasoro itu? Yaitu dalam tafsir itu adalah nusrota Isa, yaitu orang-orang yang menolong Nabi Isa, bukan yang menuhankan Nabi Isa, bukan yang Nasrani yang sekarang Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Itu bukan itu, ya. Jelas Bapak Ibu? Bukan itu, ya. Wassabiina, dan orang-orang yang menemukan Tuhannya sebelum para nabi, yang mereka percaya bahwa ada Tuhan. Wa amilus sholihan, ya, yang beramal soleh, ya, yang penting berbuat baik. Falahum ajrum inda rabbihim, mereka mendapatkan balasan juga dari Allah. Bukan, ya, walaupun komunis asal berbuat baik, tidak percaya Tuhan asal berbuat baik, tidak Islam asal berbuat baik, juga mereka akan dijamin surga. Tidak, ya.
walaupun mereka berbuat baik tapi tidak beriman kepada Allah, kebaikan mereka sia-sia saja. Maka supaya tidak sia-sia kebaikan kita, amal soleh kita, maka harus kita sempurnakan la ilaha illallah. Jelas Bapak Ibu? Maka setelah ini Bapak Ibu, karena kita tauhidnya sudah Allah, tidak penting kita kembali lagi, ya, masuk gereja lagi, masuk wihara lagi, masuk pura lagi. Kenapa? Karena kita ini sudah termasuk yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Dan tentang hukumnya, itu tentu ada hukumnya. Nanti belajar sama Ustadz Basir, sama Ustadz Pak Kiai Yazid dan sebagainya, ya, tentang hukum-hukum yang sebagainya. Perlu banyak kita belajar. Yang terakhir, dari tadi terakhir terus. Ya, enggak apa-apa Bu ya. Ya, ini sekali-kali Bu ya. Sekali-kali ketemu saya jauh nih dari Sarolangun. Sekali-kali ketemu. Ini saya poin-poinnya saja. Kenapa kita sholat, kenapa kita sujud kepada Allah? Menurut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fa innan naro la yakulu asaros sujud. Sesungguhnya neraka, api, ya, api neraka jahanam itu tidak akan mempan, membakar orang yang ada bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmatilah ketika sujud, dan itu adalah nikmat yang paling nikmat. Kita sebagai hamba bisa sujud kepada Allah. Dan yang lebih terpenting lagi, bahwa kita bisa sujud itu juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Maka ya, kalau ada para siapapun yang menerangkan bahwa kalau sudah masuk neraka itu tidak akan keluar lagi, neraka itu dahsyat, ya, yang panasnya 1000 kali lipat, ya, pokoknya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, semuanya akan dihitung. Memang betul, ya, semuanya akan dihitung. Tapi ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha luas rahmatnya, ya. Bahkan saking maha kasih sayangnya, maha luasnya Allah kepada kita, Allah menulis di pintu arsy-Nya, sesungguhnya kemurkaanku itu tidak akan mengalahkan daripada luasnya rahmatku. Nah, itu yang ditulis di arsy. Bahwa rahmat Allah itu tidak akan pernah terkalahkan oleh kemurkaan Allah. Memang Allah itu ada sifat sadidul iqab, maha penyiksa, sari'ul hisab, cepat penghitungnya. Tapi kita sebagai orang beriman, jangan bayangkan bahwa Allah itu kejam, Allah itu sadis, Allah itu kayak KPK, Allah itu kayak polisi. Jangan, ya. Kalau polisi sekarang baik-baik kok. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Maka ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita diperintahkan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang baik diawali dengan Bismillah. Kalau ibu Allah bayangkan, oh Allah itu sadis, Allah itu kejam, ya sudah, tidak usah pakai Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ganti aja dengan itu. Tapi bayangkanlah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengampuni segala dosa-dosa orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekali lagi, yang terpenting lagi, bahwa fa innan nara la yakulu asar sujud. Sungguhnya neraka jahanam, walaupun dahsyat, walaupun panas, itu tidak akan pernah mempan kepada orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya aman dari api neraka, supaya besok jadi orang sakti, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengalaman sedikit Bapak Ibu.
Saya pernah ada kawan orang Islam, dia ya lahir dari Islam lah, tapi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Bang, ngapa kok belum sholat? Wah, nantilah. Kok nunggu nanti? Apa masalahnya? Masalahnya diri saya ini masih kotor. Percuma baik saya sholat kalau saya masih kotor. Oh, jangan begitu, Bang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, sujudlah, karena sujud ini adalah kesaktian kita besok menghadapi kedahsyatan api neraka. Ya, kamu jangan buat logika seperti itu. Logika yang seperti itu salah. Ya, tidak mau sholat karena masih kotor. Kan banyak seperti itu, Pak. Bahkan orang Islam sendiri, ya, yang merasa berdosa, merasa kotor, tidak mau sujud, tidak mau sholat karena merasa masih kotor. Akhirnya dibuat logika, saya belum bersih, saya percuma baik sholat. Kalau kamu membuat logika seperti itu, Bang, itu sia-sia. Kalau logikamu seperti itu berarti nanti kamu begini, kenapa kamu tidak makan? Nanti percuma, sudah makan juga lapar. Ya sudah, kamu tidak usah makan. Kalau dibuat logika seperti itu, ya makanlah, walaupun nanti akhirnya lapar. Berbuatlah baik, walaupun nanti ada potensi-potensi berbuat dosa. Sujudlah, ini sebagai modal kita kepada Allah, walaupun kita ada potensi berdosa. Kita memang manusia, setiap manusia pasti ada potensi salah dan dosa. Yang baik, yang manusia baik itu adalah yang mau memperbaiki kesalahannya dan mau bertobat dari kesalahan. Selagi kita masih hidup, pasti kita punya potensi berdosa, potensi berzina, potensi korupsi, potensi zolim sama orang, nipu dan lain sebagainya. Pasti punya potensi itu. Tapi selagi kita mau berpikir logika dengan jernih, kita memang ditakdirkan menjadi manusia. Kata orang Jawa, menungso, menus kakean dosa. Gitu badan. Maka tetaplah berbuat baik, tetaplah sujud. Dengan berbuat baik, dengan sujud dan tunduk kepada Tuhan, kepada Allah, maka dengan sendirinya dosa-dosa itu nanti akan hilang, akan pergi, karena kita akan menjadi baik, hati kita menjadi bersih, dan kita menjadi orang yang soleh soleha insya Allah. Nampaknya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya, waktunya agak panjang, padahal udah saya padat-padatin tuh ya. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang agama ini, wah luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau ibu-ibu bawa kurang puas, bolehlah datang ke rumah saya ya, atau undang saya. Atau undang saya kapan dan di mana, boleh, silahkan ya. Saya senang ya berdiskusi tentang agama, tentang kebaikan, tentang kebenaran ya. Bahkan ya inilah tugas kita untuk menyampaikan kebenaran ini ya. Saking saya semangatnya, Bu, setelah tahu kebenaran ini saya pelajari, saya pesantren, saya sekolah ya, bukan hanya sebatas kepentingan pribadi saya juga untuk umat. Saya dulu di sini saya rintis MTS ya, ini beliau saksinya ya, kepala MTS pertama kali saya di sini ya, karena suatu takdir akhirnya saya meloncat ke Sarolangun. Di Sarolangun alhamdulillah diamanai pesantren ya. Sekarang yang saya didik itu muridnya sudah 1000 orang lebih ya, mulai dari TK sampai SDIT MDT ya. Artinya saya ingin punya kontribusi, sebuah kontribusi. Apa kontribusi saya kepada agama Allah? Dan kita semua juga dituntut oleh Allah, apa kontribusi kita kepada agama Allah ya, Bu ya. Yang kaya, yang punya harta tentu punya andil kontribusi dengan hartanya. Yang punya kekuasaan seperti beliau Pak Haji Mukhtar, punya kekuasaan di Basnas, bisa mengatur ini itu dan sebagainya untuk kepentingan umat. Yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, semua yang punya kekuasaan punya kontribusi untuk agama ini. Yang punya ilmu ya, kontribusinya adalah dengan mengajar, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu. Yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya apa, punya tenaga ya, punya tenaga, maka sumbangkanlah tenaga ini. Walaupun datang ke masjid cuman bersih-bersih rumput, itu adalah kontribusi kita kepada Allah. Ya Allah, aku tidak punya duit, ya Allah, aku tidak punya ilmu, aku tidak punya kekuasaan, sudahlah aku datang pergi ke masjid, bersihin WC, bersihin apa ini masjid
nyabutin rumput. Itu sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua punya potensi untuk berkontribusi kepada agama Allah, dan inilah besok yang akan diterima ya oleh Allah dengan keridhaan radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.